Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dela Sapitri dengan NPM 213087172. Di sini saya sebagai moderator dalam mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pengampu Bapak Pakri Esot MAV. Dengan materi presentasi yaitu kapitalisme dan neoliberalisme ekonomi politik. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum memasuki materi presentasi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berfokus pada kepemilikan pribadi dan pencapaian keuntungan. Sedangkan neoliberalisme merupakan bentuk kapitalisme yang menekankan pada pasar bebas, privatisasi, dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Pengertian kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam perekonomian ini, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Kalian tahu gak sih gimana sejarah kapitalisme? Sistem perekonomian kapitalisme muncul dan semakin dominan sejak peralihan zaman feodal ke zaman modern. Kapitalisme seperti temuan Karl Marx menjadi sistem yang dipraktikkan di dunia bermula di penghujung abad ke-14 dan awal abad ke-15. Kapitalisme sebagai perekonomian dunia terkait erat dengan kolonialisme. Pada zaman kolonialisme ini, akumulasi modal yang terkonsentrasi di Eropa Inggris didistribusikan ke penjuru dunia yang menghadirkan segenap kemiskinan di wilayah jajahannya. Kelahiran kapitalisme ini dibidani oleh 3 tokoh, yaitu Martin Luther yang memberi dasar-dasar filosofik, Benjamin Franklin yang memberi dasar-dasar filosofik, dan Adam Smith yang memberikan dasar-dasar ekonomi. Dampak kapitalisme ada 2, dampak negatif dan dampak positif.
Dampak positif kapitalisme yaitu yang pertama, peningkatan aktivitas ekonomi. Kapitalisme mendorong persaingan dan inovasi dan meningkatkan efisiensi dalam produksi dan distribusi, memacu aktivitas ekonomi. Kedua, harga dan produksi wajar. Persaingan bebas membantu menciptakan harga dan kualitas produk yang lebih adil dan efisien bagi konsumen. 3. Prestasi bisnis yang tinggi. Kapitalisme mendorong pelaku ekonomi untuk bekerja keras, meningkatkan produktivitas, dan berinovasi demi keuntungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. 4. Kreativitas dan daya saing. Persaingan memacu individu dan perusahaan untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. 5. Pertumbuhan ekonomi cepat. Pasar bebas memungkinkan investasi tinggi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang berikutnya, dampak negatif. Pertama, kesenjangan sosial. Kapitalisme sering memperburuk ketimpangan ekonomi antara kelas kaya dan miskin. 2. Individualisme tinggi. Fokus pada keuntungan pribadi dapat mengurangi solidaritas sosial. 3. Akumulasi kekayaan. Kapitalisme memungkinkan sebagian kecil individu atau perusahaan untuk menguasainya. Menguasai kekayaan menciptakan ketidakadilan ekonomi. 4. Penurunan kerja sama sosial. Persaingan tinggi mengurangi kerjasama, mendorong kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. 5. Perlakuan tidak adil. Demi keuntungan, perusahaan mungkin mengabaikan hak pekerja, merusak lingkungan, dan menyebabkan ketidakadilan dalam akses layanan dasar. Contoh ilustrasi kapitalisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, minimarket. Munculnya banyak minimarket yang bersaing dengan pasar tradisional mengubah pola belanja masyarakat menjadi lebih konsumtif. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Aktivitas perusahaan seperti PT Freeport yang mengeksploitasi sumber daya alam di Papua seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan sosial. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Perbedaan signifikan antara pemilik modal dan pekerja, di mana pekerja seringkali menerima upah rendah dan tidak memiliki perlindungan yang memadai. Dan yang keempat, investasi asing. Masuknya modal asing yang meningkatkan ketimpangan antara pelaku bisnis besar dan usaha kecil itu akan memperburuk akses modal bagi UMKM. Oke Mas, di sini Mas jual apa aja? Jadi di sini kami menyediakan ada tas, ada dompet, sama ada parfum Mas. Kira-kira Masnya mau beli tas atau apa? Lihat-lihat ini bagus nih. Kalau ini berapa Mas harganya Mas? Kalau parfum ini kisaran 30 mili Mas. Harganya 50.000. Ini bagus loh buat pacar. Kalau Mas mau, harganya cuma 50.000 saja. Boleh nih. Gue beli ini aja. Terima kasih Mas telah membeli di sini. Sama-sama Mas. Selanjutnya, apa itu neoliberalisme? Neoliberalisme adalah sebuah pola pemikiran politik barat yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya. Dasar pemikirannya adalah bahwa yang lemah harus dikorbankan supaya yang kuat bisa berkembang dengan bebas, agar ekonomi nasional juga ikut berkembang. Penganut neoliberal beranggapan bahwa pada akhirnya yang miskin akan ikut mendapat manfaat dari ekonomi yang berkembang secara kapitalisme. Ideologi ini berdasarkan filsafat individualisme dan berusaha untuk menghapus unsur-unsur kemasyarakatan dan sikap gotong royong. Ideologi ini sangat bertentangan dengan kebudayaan dan sistem kemasyarakatan di Indonesia. Dalam pola pemikiran neoliberal, peraturan-peraturan ekonomi harus menguasai sektor-sektor yang lain, bukan sebaliknya. Apa saja yang menghalangi perkembangan sektor ekonomi harus dihilangkan, termasuk peraturan-peraturan dan undang-undang pemerintah.
Akibatnya, negara terhambat dalam menjamin kesehatan rakyat, kesejahteraan, kedaulatan nasional, dan melestarikan lingkungan hidup jika dianggap bahwa kebijakan-kebijakan itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Akibat dari penerapan ekonomi neoliberal itu, dalam 20 tahun terakhir, kesenjangan sosial semakin besar di hampir semua negara di dunia yang menerapkan kebijakan neoliberal. Ada yang tahu nggak sih sejarah neoliberalisme? Neoliberalisme adalah sebuah ideologi ekonomi yang berkembang sejak pertengahan abad ke-20 dan semakin populer pada 1970-an. Akar pemikirannya merujuk pada liberalisme, praktik yang diusung oleh ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo. Namun, neoliberalisme memiliki penekanan berbeda yang disesuaikan dengan konteks modern, yaitu pengurangan peran negara dalam ekonomi dan peningkatan peran pasar bebas. Adapun dampak dari neoliberalisme ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi meningkat. Pasar bebas dan persaingan dalam neoliberalisme memacu efisiensi dan inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu peningkatan investasi asing. Kebijakan pro-pasar menarik investor asing, menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan membawa teknologi baru. Yang ketiga, efisiensi sektor publik. Privatisasi dan deregulasi membuat perusahaan milik negara lebih efisien, menyediakan layanan dan produk lebih baik. Yang keempat, pengurangan peran negara. Neoliberalisme mengurangi intervensi negara, memberi ruang lebih besar bagi sektor swasta dan inovasi. Yang kelima, stabilitas ekonomi makro. Kebijakan fiskal dan moneter yang ketat membantu menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Adapun dampak negatif dari neoliberalisme yaitu yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Kebijakan neoliberal sering memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang kedua, pengurangan jaminan sosial. Pengurangan anggaran sosial membuat kelompok rentan semakin terpinggirkan. Yang ketiga, ketidakstabilan politik. Ketimpangan dan pengurangan layanan publik bisa memicu protes dan ketidakpuasan sosial. 4. Ketergantungan pada ekonomi global. Keterikatan pada pasar global membuat negara rentan terhadap krisis ekonomi internasional. Yang kelima, kerusakan lingkungan. Deregulasi lingkungan demi investasi dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh korporasi dalam politik. Peran besar korporasi bisa melemahkan demokrasi karena kebijakan lebih menguntungkan bisnis daripada publik. Contoh ilustrasi neoliberalisme dalam ekonomi politik. Neoliberalisme dalam ekonomi politik dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, berupa yang pertama upah yang rendah. Di Indonesia masih banyak buruh yang mendapat upah rendah dan tidak ada jaminan sosial. Hal ini mencerminkan kebijakan perusahaan hanya berfokus pada profit. Yang kedua, penghapusan subsidi. Pemerintah Indonesia menghapus subsidi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Namun, hal ini seringkali menjadi kesulitan bagi kelompok rentan. Dan yang terakhir, privatisasi. Banyaknya badan usaha milik negara atau BUMN yang dijual ke swasta sehingga mengurangi beban pemerintah dalam perekonomian. Isi, tolong hubungi produk ikuti kita cepatnya. Tapi Pak, yang kemarin kan belum selesai. Saya nggak mau tahu, pokoknya secepatnya. Paham? Pak. Gimana nih, pekerjaan makin banyak tapi gajinya nggak sesuai. Udah lah, mau gimana lagi, kerjain aja. Kesimpulan dari materi kami yaitu kapitalisme dan neoliberalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berfokus pada kepemilikan pribadi dan pencapaian keuntungan, sementara neoliberalisme merupakan bentuk kapitalisme yang menekankan pada pasar bebas, privatisasi, dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Neoliberalisme sering dikritik karena menyebabkan peningkatan kesenjangan sosial dan mengurangi kedaulatan negara, dengan fokus pada akumulasi kekayaan oleh segelintir elit. Meskipun ada klaim keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi, dampak negatif seperti kemiskinan yang meluas dan ketidakadilan sosial tetap menjadi masalah signifikan di banyak negara. Demikian pemaparan video dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, panas guys. Ya. Dampak KTP politik. Neoliberalisme. Anjing banget toh. Dampak kapitalisme ada dua, dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif